Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Api hijau giok terbakar dengan hebat saat film panas menyebar. Hal ini menyebabkan interior seluruh tubuh Xiao Yan menjadi tampak panggang. Namun, itu beruntung bahwa itu api hati teratai glaze telah benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dirilis tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang akan membiarkan api surgawi terbakar tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam gelap bergulir sangat seperti ular kecil di dalam gugus api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam gelap di sekitar tubuhnya akan menyebar sedikit sambil dipanggang oleh api hati teratai glaze. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam gelap akan cepat atau lambat akan sepenuhnya dibakar ke dalam ketiadaan karena itu tidak didukung oleh suplemen. Selama warna hitam yang mengandung racun intens telah dihapus, Douqi murni yang terkandung dalam poison spot iblis ini akan mudah diserap oleh Xiao Yan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang akan memungkinkan kekuatan Xiao Yan untuk meningkatkan. Pikiran Xiao Yan terfokus pada benang racun hitam-hitam ini saat jantungnya memancarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi bahwa itu Demon Poison Spot. Namun, benang kecil seperti garis racun tanpa sumber yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Sepertinya itu benar-benar berpikir api hati lotus berkilau di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiao Yan terfokus pada warna garis gelap hitam, yang secara berangsur-angsur menjadi pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut Demon Poison Spot. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Do Huang saat ini, itu memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang disebut Glaze Lotus Heart Flame saat ini, dia tidak sepenuhnya tanpa kemampuan untuk menolak apa yang disebut Demon Poison Spot. Api hati teratai berkilau yang terbentuk dari kombinasi dua api surgawi mampu memperbaiki racun dari Poison Spot iblis ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, api hati lotus berkilau ini setidaknya mampu memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiao Yan diam-diam membuat dugaan bahwa itu jika api surgawi lain adalah untuk bergabung dengan api teratai kaca terangnya, mencoba untuk memperbaiki seluruh poison point iblis mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam upaya untuk menggabungkan api surgawi lain tidak kurang dari menemukan seorang elit Doujun untuk mengulurkan tangan dan mengeluarkan racun. Benua Douqi ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat jarang. Menemukan itu adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba untuk menyempurnakannya sangat sulit. Selain itu, api surgawi Heavenly Flame bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktekkan afinitas api Douqi serta mereka yang menggunakan taktik yang sama dapat memperbaikinya, mereka akan dapat menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua Douqi. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah berita tentang penyebaran api surgawi, sepertinya itu akan mengundang para ahli dari segala arah dengan tujuan untuk merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiao Yan menghabiskan hampir 1 tahun di Akademi Jianan untuk mendapatkan Valen Heart Flame. Baru kemudian dia berhasil mendapatkan Valen Heart Flame dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari Black Corner Region. Selain itu, ini setelah ia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Doujun. Tentu saja, jika itu adalah jenis ketiga dari api surgawi, bagian dalam tubuh Xiao Yan memang memiliki satu.
The bone-chilling flame yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali roh Yao Lao benar-benar hancur, seseorang harus terlebih dahulu menghapus jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami sesuatu yang mustahil untuk Xiao Yan. Dia berharap menggunakan bone-chilling flame untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau mati. Yao Lao mengatakan bahwa itu Xiao Yan harus menyempurnakan dan menggabungkan bone-chilling flame jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meski tidak mengeluarkan panas apapun. Selain itu, mengingat karakter Xiao Yan, ada kemungkinan bahwa itu dia akan mengalami kesulitan menelan dan memperbaiki nyala api ini tanpa merasa buruk bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasinya yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna setan bintik hitam dalam api giok hijau telah menjadi lebih pucat sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Dia bisa samar-samar melihat cairan tebal seperti Douqi di dalamnya. Ini memang layak menjadi hal menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua Douqi dalam Douzong Elite untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiao Yan tanpa daya menghela nafas saat dia mengamati garis racun hitam yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di pikirannya dan gugusan nyala hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Suhu panas juga bertambah. Xiao Yan tidak menyadari berapa lama penyempurnaan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa itu hampir 2/3 dari Douqi di dalam tubuhnya sudah menghilang untuk memperbaiki garis Demon Poison Spot ini. Dari ini, adalah mungkin untuk melihat seberapa menyusahkan Demon Poison Spot itu. Sebuah benang belaka telah mengubah Xiao Yan menjadi negara ini. Api hijau jade hijau yang bergejolak itu tiba-tiba menampakkan Douqi yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya. Semangat Xiao Yan tiba-tiba bersiap. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa itu garis racun gelap hitam yang asli di dalam nyala api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tak terlihat. Ada Douqi murni perlahan mengalir di dalam. Douqi ini awalnya dipenuhi dengan racun. Namun, setelah penyempurnaan nyala api teratai kaca selama periode waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar diusir. Hanya Douqi paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan mampu menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster mengambang di samping, menunggu pesanan Xiao Yan setiap saat. Kesadaran Xiao Yan dengan hati-hati bergerak maju sebelum menyentuh lembut Douqi murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan-lahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tanpa hambatan. Begitu dia masuk, Xiao Yan memperoleh otoritas atas Douqi yang murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan Douqi yang murni ini sepanjang rute metode Ki Mantra Api. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus Douqi murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya saat membawa suara siulan aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, tetesan cairan tebal dari Douqi murni tersebar dimanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiao Yan dimanapun Douqi murni menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menikmatinya. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Ini perlahan menghilang setelah 30 ditambah tetes cairan tebal Douqi tersebar. The Douqi murni secara bertahap menjadi pucat. Ini menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya menyebar. Mata Xiao Yan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam sudah jatuh dari pundaknya ke pinggangnya. Selain itu air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu memancarkan kabut asap tebal. The Little Fairy Doctor berdiri dengan cantik di sisi kolam batu.
Dia sudah mengenakan pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menampilkan ekspresi tak berdaya. Itu tak terduga bahwa itu api surgawi dalam tubuh Xiao Yan. Sebenarnya ini menakutkan. Suhu yang dipancarkan saat itu sedang memperbaiki jalur Demon Poison Spot telah mendidihkan kolam air beracun yang berharga ini, menyebabkan sebagian dari itu menguap. Di kolam renang, tubuh Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar ketika Little Fairy Doctor merasa agak tak berdaya. Matanya langsung bergetar saat mereka perlahan membuka. Gelombang aura kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiao Yan membuka matanya. Ini menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam renang. Aura yang menyebar perlahan-lahan mundur sesaat kemudian. Setelah itu benar-benar kembali memasuki tubuh Xiao Yan. Cahaya bersinar di matanya saat auranya secara bertahap terkendali. The Little Fairy Doctor merasakan kegembiraan ketika dia merasakan aura Xiao Yan yang sangat kuat. Dia mengungkapkan sedikit senyum. Jari kaki Xiao Yan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam kekuatan ringan air untuk melompat dengan luwes. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum kepada dokter peri kecil. The Little Fairy Doctor buru-buru mengalihkan pandangannya ketika dia melihat Xiao Yan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru dimarahi, mengapa kamu tidak memakai pakaianmu?" Xiao Yan merasa malu untuk mengetahui bahwa itu seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengambil beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. The Little Fairy Doctor hanya memalingkan matanya kembali setelah Xiao Yan selesai memakai pakaiannya. Tangannya yang lembut menarik rambut putih panjangnya yang melayang di dahinya. Wajahnya masih menunjukkan beberapa kemerahan yang tersisa. Namun, sesaat kemudian dia memantapkan pikirannya. Matanya yang cantik mengamati tubuh Xiao Yan sebelum dia bertanya dengan penasaran, "Berapa banyak kekuatanmu meningkat setelah menyempurnakan benang Poison Iblis Spot yang mencoba melarikan diri?" Xiao Yan merasakan dirinya sejenak sebelum tertawa. "Tidak banyak. Saat ini, aku hanya berada di puncak 2 bintang Do Huang. Cukup, terlalu cepat maju bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, Demon Poison Spot ada di tubuhmu. Setelah kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu dapat sepenuhnya memperbaikinya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat melambung." Dokter peri kecil tertawa. Senyum di wajahnya tampak lebih sering muncul ketika mereka berduaan saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama 1 tahun. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki benang dari garis Demon Poison Spot telah melampaui harapannya. "Aku ingin tahu apakah aku dapat mencapai puncak kelas Do Huang jika aku benar-benar menyempurnakannya." Tangan Xiao Yan mengusap Demon Poison Spot di dadanya saat dia diam-diam tertawa dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak membenci atau menolak hal ini sebanyak yang dia miliki sebelumnya. Tangan Xiao Yan mengusap dadanya. Dia menarik kemejanya dan menyapu pandangannya ke bawah hanya untuk menyadari bahwa itu daerah sekitar dari Demon Poison Spot, yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh, ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, sepertinya segel ini telah menghentikan penyebaran Demon Poison Spot. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah aku pelajari dari buku 7 racun berwarna yang aku dapatkan kembali ketika berada di gua di kota Qingshan. Menambahkan ini ke api surgawi yang membantu kamu, kemungkinan bahwa itu Poison Spot iblis ini tidak akan meletus selama 2 tahun mendatang ini. The Little Fairy Doctor dengan lembut menjelaskan saat dia menonton Xiao Yan. Dengan kata lain, kamu harus menemukan Doujun Elite untuk membantu membuang racun dalam 2 tahun. Jika tidak, segel itu akan hilang secara otomatis pada waktu itu dan Demon Poison Spot akan benar-benar meledak. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Aye, aku tahu. Xiao Yan mengangguk sedikit.
Dia tidak menyebutkan bahwa itu dia mungkin bisa memperbaiki poison spot iblis ini jika dia bisa menemukan jenis ketiga dari api surgawi. Setelah semua, kesulitan menemukan api surgawi ketiga tidak kurang dari mencari elit Doujun untuk mengulurkan tangan. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit Doujun yang hadir di negara-negara di sekitar sini. Akan sangat sulit untuk menemukan satu bahkan di seluruh wilayah barat laut. Dokter peri kecil merajut alisnya dan menghela nafas. Seorang elit Doujun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai eksistensi puncak di pagoda emas benua Doki. Sepertinya hampir tidak ada ahli dari kelas semacam itu bahkan di seluruh benua Doki. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar puncak tingkat teratas di benua itu. Dibandingkan dengan makhluk besar ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya muncul sangat kecil. Setelah semua, ini Jiama Empire dan Chuyun Empire hanya di sudut yang tidak mencolok dari benua Doki yang tak tertandingi ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun, yang terletak di dekat tepi, sepertinya tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita pelan-pelan. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun, Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Namun, wajahnya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Sebuah nama yang agak akrab tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pakar yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan Elder pertama Sukian dari Akademi Jianan. Feng Zunze. Di benua Doki, hanya seorang ahli dari kelas Doujun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas bahwa itu teman yang sangat baik dari Yao Lao saat itu haruslah seorang Zundo asli. Posisi seorang elit Doujun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu dengan seseorang, mustahil bagi pihak lain untuk membantu untuk mengeluarkan racun tersebut. Oleh karena itu, kedua pihak harus memiliki hubungan. Namun, mengingat posisi seorang elit Doujun, mengapa dia membangun hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai? Mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibentuk berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, tidak diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukan satu teman lama yang diisukan memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Yao Lao harus sedikit lebih dapat diandalkan. Dari apa yang First Elder Sukian katakan, Feng Zunze ini sepertinya memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Yao Lao. Bahkan setelah yang terakhir menghilang beberapa tahun yang lalu, dia masih terus-menerus mencari jejaknya di seluruh benua. Berdasarkan hal ini, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa itu persahabatan antara keduanya jelas jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Jika dia dapat menemukan Feng Zunze misterius ini, pihak lain kemungkinan akan meminjamkan tangan yang diberikan hubungannya dengan Yao Lao. Namun, Xiao Yan segera merajut alisnya ketika dia berpikir sampai titik ini. Benua Doki sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Zunze? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan desas-desus bahwa itu dia adalah murid Yao Zunze, Yao Chen? Pada saat itu, sepertinya sebelum Feng Zunze tiba, dia akan menggambar Hall of Souls serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu, akan sangat mengerikan. Xiao Yan tidak membuat kemajuan apapun yang dia pikirkan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya di Little Fiery. Dr. Ho menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, di mana Kailin dan Xian? Mereka ada di luar. The Little Fiery Doctor tersenyum samar. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi. Karena penyegelan Demon Poison Spot selesai, akan merugikan bagi kamu untuk tetap di sini. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan terbakar oleh api hati teratai Glaze sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya.
Xiao Yan dan Little Fairy Doctor baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Ziyan, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang agak baik. Apakah sudah diselesaikan? Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Pupil panjangnya menyapu tubuh Xiao Yan sementara suaranya bertanya dengan cara yang prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, itu semua berkat metode peredaman racun peri kecil dokter. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini. Kata-kata ini memang benar. Hanya benang kecil yang menyebabkan Xiao Yan menghabiskan 2/3 dari doki-nya untuk memperbaikinya. Jika Demon Poison Spot benar-benar meletus, kemungkinan besar Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, tujuannya mengatakan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi untuk mendapatkan hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum yang tajam dan aun. Mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan Poison Spot Iblis ini akan tertunda setelah disegel? Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata Xiao Yan berbicara. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan yang paling penting. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Mengapa wanita ini sangat kasar sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Dokter peri kecil di samping ragu-ragu sesaat sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun. Kerutan alis Medusa semakin dalam. Dia menghela napas. Dengan kata lain, kita harus menemukan Doujun Elite untuk membantu Xiao Yan mengeluarkan racun atau Demon Poison Spot sekali lagi akan meletus. Ya, apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Ini, tidak, metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Si dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa berbentuk vertikal. Melihat caranya, sepertinya Medusa berencana untuk dengan dingin menegur dokter peri kecil lagi. Xiao Yan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat ini. Dia tak berdaya berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita diskusi yang tepat tentang bagaimana kita dapat menemukan elit Doujun. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Kailin dan Ziyan telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri dengan benar. Dokter peri kecil secara alami tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiao Yan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan mempersiapkan akomodasi mereka. Xiao Yan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat bahwa itu punggung Little Fairy Doctor telah menjadi jauh. Dia tertawa pahit, dia sudah memberi aku cukup bantuan. Kamu harus berhenti mencari masalah dengannya. Medusa tidak berkomitmen dalam menghadapi khotbah Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Kamu tidak bisa hanya duduk dan menunggu, kan? Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kita akan beristirahat selama sehari sebelum mencari informasi tentang Hall of Souls dari mulut orang ini besok. Xiao Yan membentangkan tangannya sebelum segera menggosok storage ring-nya. Rasa dingin yang dahsyat melintas di mata hitam gelapnya. Tujuan perjalanan ke Cuyun Empire kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls dan memperoleh beberapa informasi terkait dengan Hall of Souls atau Yao Lao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Bau harum yang tenang tertinggal di ruangan yang luas. Cahaya hangat bersinar ke dalamnya. Cahaya itu mengusir kegelapan tetapi tidak tampak terlalu mencolok. Xiao Yan menutup matanya dengan erat saat dia berada di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel latihan saat dia perlahan menyerap energi alam yang melayang di udara sekitarnya. Pelatihan sama seperti mengarungi perahu melawan aliran sungai. Satu akan mundur jika tidak maju. Pelatihan khusus tentang ketekunan. Untuk menjadi seorang ahli yang akan menjadi fokus perhatian,
seseorang harus secara alami berusaha agar orang lain akan kesulitan mencocokkan. Dua garis samar kabut putih mengikuti nafas Xiao Yan saat mereka berlama-lama di sekitar hidungnya. Mereka akhirnya memasuki tubuhnya ketika dia terhirup. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada Doqi yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan mulai berangsur menghilang. Matanya yang tertutup rapat perlahan dibuka. Dada Xiao Yan dengan mantap tenggelam. Udara yang keruh dihembuskan oleh Xiao Yan melalui nafas panjang. Setelah melakukan tindakan ini, tubuh Xiao Yan menjadi rileks secara bertahap. Dia sedikit diam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya. Matanya mengerutkan kening saat mengamati poison spot iblis yang aneh itu. Seorang elit Doujun, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tertawa pahit. Daripada menempatkan harapannya pada ini, itu sedikit lebih dapat diandalkan untuk menempatkannya pada menemukan api surgawi ketiga. Jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan poison spot iblis ini dan menyerapnya, Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa itu keuntungan yang akan didapatnya pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Heavenly Flame. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh lututnya saat dia dengan lembut bergumam. Matanya menatap api yang berkelap-kelip. Sesaat kemudian, jarinya gemetar dan beberapa peta compang camping, yang dipenuhi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Tampilan peta ini adalah salah satu dari usia ekstrim. Jelas, mereka sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Tepian salah satu peta compang camping mengandung beberapa garis buram. Garis-garis itu perlahan menyebar. Pada pandangan kasar, mereka mengejutkan teratai hitam yang aneh. Lotus berwarna hitam pekat. Sepertinya ada lapisan tipis api hitam yang menutupi permukaan teratai, memberikannya penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gambar teratai hitam. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh dari masa lalu. Karena itu, dia jelas tahu hal mengerikan macam apa ini. The Purifying Demonic Lotus Flame, peringkat ketiga. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.